Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dari kelas A akan mempresentasikan tentang implementasi regresi linear untuk identifikasi penyebab diabetes. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri, Maulin Nurhaliza, NIM 202153141. Yang kedua ada Putri Handayani 202153159. Lalu ada Diana Fitri Sri Septiana 202153160, dan yang terakhir ada Rahel Tinenzia dengan NIM 202153168. Sebelumnya kami mempunyai latar belakang yang berisikan tentang diabetes merupakan gangguan metabolisme di dalam tubuh, di mana penyakit ini membuat tubuh menjadi resisten terhadap insulin, sehingga insulin yang dihasilkan tidak berfungsi secara normal. Kurangnya informasi publik tentang diabetes dan tingginya biaya perawatan menyebabkan masyarakat enggan memeriksakan diri ke pusat kesehatan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi untuk memberikan informasi sejak dini tentang diabetes menjadi penting untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit ini. Salah satu penyebab meningkatnya jumlah penderita diabetes yaitu terlambat dalam mendiagnosa penyakitnya. Deteksi diri sangat membantu untuk mengurangi terjadinya komplikasi. Dapat pendeteksian dini diperlukan sebuah teknik data mining yaitu prediksi. Model prediksi ini memprediksi hasil di masa depan berdasarkan catatan masa lalu yang diambil dari database. Prediksi melibatkan beberapa variabel dalam mengumpulkan data untuk memprediksi nilai yang belum diketahui dari suatu variabel. Algoritma yang digunakan dalam penelitian ini yaitu multiple linear regression karena memiliki 8 independen dan 1 atribut dependen. Tujuan dari penelitian ini yaitu keadaan kesehatan seseorang menderita diabetes atau tidak berdasarkan data yang didapatkan. Ini ada perbandingan dari ketiga jurnal kami. Yang pertama, masalah diabetes. Jurnal pertama itu masalah kesehatan global dengan peningkatan angka kejadian. Jurnal kedua, penyebab utama kematian dengan faktor risiko genetik dan gaya hidup tidak sehat. Jurnal yang ketiga yaitu penyakit kronis yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Aspek yang kedua ada teknologi informasi. Jurnal pertama, penggunaan teknologi informasi di bidang kesehatan. Jurnal yang kedua, potensi teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Jurnal yang ketiga, peran teknologi informasi dalam pencegahan, diagnosis, dan manajemen penyakit. Aspek yang ketiga ada data mining. Untuk jurnal yang pertama yaitu penggunaan data mining untuk memprediksi dan mendiagnosa penyakit. Jurnal yang kedua, algoritma data mining yang efektif dan analisis data kesehatan. Jurnal yang ketiga, pentingnya data mining dalam memanfaatkan data kesehatan untuk prediksi penyakit. Aspek yang keempat ada processing data. Jurnal yang pertama, langkah penting dalam persiapan data untuk analisis. Jurnal yang kedua, proses pembersihan transformasi dan nominalisasi data. Jurnal yang ketiga, persiapan data sebelum pengolahan menggunakan algoritma data mining. Aspek yang terakhir yaitu ada pembagian data. Untuk jurnal yang pertama, pembagian data untuk evaluasi model prediksi. Jurnal yang kedua, metode holdout untuk pembagian data latih dan data uji. Dan jurnal yang terakhir, pentingnya pembagian data untuk tiap dalam evaluasi model prediksi. Selanjutnya akan diteruskan oleh Diana. Yang selanjutnya yaitu dataset. Untuk kelompok kami memperoleh dataset melalui Kaggle, di mana dataset tersebut terdiri dari blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, X, dan autocom. Kemudian next.
Yang selanjutnya yaitu processing dataset. Setelah data yang kami dapatkan tadi, kemudian diprosesing menjadi seperti ini hasilnya. Lalu selanjutnya yaitu perhitungan sesuai metode yang digunakan. Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan dua variabel dari dataset, yaitu glucose sebagai variabel independen atau X dan outcome sebagai variabel dependen atau Y. Langkah-langkah untuk melakukan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut, di mana sebelumnya kita akan menghitung rata-rata dari X dan Y terlebih dahulu, kemudian akan mendapatkan hasil seperti yang sudah tertera. Lalu selanjutnya, yaitu yang kedua, menghitung deviasi dari setiap nilai X dan Y terhadap rata-rata masing-masing, di mana dev X sebagai berikut dan juga dev Y diperoleh seperti yang sudah tertera. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahel. Untuk yang selanjutnya, perhitungan produk dari deviasi X dan deviasi Y untuk setiap titik data, yang kemudian dijumlahkan hasil-hasil tersebut dengan rumus sum deviasi X dikalikan deviasi Y. Untuk yang depan yaitu 20,7 adalah hasil dari perhitungan deviasi X, sedangkan yang belakang adalah 0,4 hasil dari perhitungan deviasi Y. Angka-angka tersebut dihitung dengan dihasilkan angka 104,9. Next. Yang selanjutnya adalah perhitungan kuadrat dari deviasi X untuk setiap titik data, yang kemudian dihasilkan dengan rumus sum dev X kuadrat sama dengan 20,7 kuadrat ditambah minus 42,3 kuadrat. Dari angka-angka tersebut dihasilkan dengan angka 14451,7. Yang selanjutnya adalah menghitung kemiringan dengan bahasa lain yaitu slope dengan menggunakan beta 1. Dengan rumus beta 1 sama dengan sum deviasi X dikalikan deviasi Y dibagi sum deviasi X kuadrat sama dengan 104,9 dibagi 14451,7 dengan dihasilkan angka 0,00726. Yang selanjutnya adalah menghitung intercept atau bahasa lain dengan titik potong dengan menggunakan beta 0. Dengan rumus beta 0 min deviasi Y dikurangi beta 1 dikalikan min X sama dengan 0,6 dikurangi 0,00726 dikalikan 127,3 dan dihasilkan dengan angka minus 0,324798 dan dihasilkan dengan persamaan regresi dengan rumus Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikalikan X sama dengan minus 0,324798 ditambah 0,00726 dikalikan X. Prediksi nilai Y menggunakan persamaan regresi menggunakan nilai glukosa sebesar 150 dengan rumus prediksi Y sama dengan minus 0,324798 ditambah 0,00726 dikalikan 150 dan hasilnya adalah 0,764202. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada pembuatan pola. Di sini ada kode yang digunakan untuk membentuk atau pembuatan pola sendiri menggunakan metode regression linear. Untuk selanjutnya di sini ada pola yang dihasilkan atau hasil perhitungan yang dihasilkan. Di sini ada logistic regression sebesar 72. Kemudian hasil pola yang diinginkan di sini ada pregnancy, glucose, dan blood pressure. Ada juga skin thickness, insulin, BMI, diabetes prediction
predictive function, dan yang terakhir ada age. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan video processing pola pada tugas yang kelompok kami buat menggunakan metode regression linear. Di sini kita menggunakan aplikasi Google Colabs. Terdapat beberapa step. Di sini sudah sampai ke step yang kedua. Untuk selanjutnya sudah mulai membentuk pola. Selanjutnya step 3 ada step data preparation dan kemudian ada data modeling. Di sini sudah mulai terbentuk pola yang diinginkan. Dan kemudian ada step 5 yaitu model evaluation. Nah, di sini sudah terbentuk pola yang diinginkan tadi sampai hasil akhir. Itu tadi presentasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, tutur kata maupun perbuatan dalam presentasi hari ini, saya mewakili teman-teman kelompok 9 mengucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.